setelah era reformasi, sebelum era reformasi itu ada dua fungsi ABRI, dua fungsi TNI, tapi setelah TNI itu berhasil kita eliminir, ya, menjadi ke barat kembali, dan dua fungsi TNI kita cabut. Tapi justru yang terjadi sekarang adalah the rise of Polri. Itu yang menggantikan posisi dua fungsi TNI, dan itu berbahaya sekali. Jadi apa yang tertera di dalam riset Jacqueline Baker itu menjadi kenyataan, bahwa kalau kita tidak waspada, maka sebenarnya yang akan terjadi bukan dua fungsi TNI, tapi the rise of Polri. Dan itu sudah terkonfirmasi lewat adanya Parcok, Partai Coklat, yang selama ini membuat kegaduhan di negeri ini. Oke, terima kasih moderator. Singkat saja karena waktunya sudah mau habis. Saya cuma coba menanggapi ada 3 ya sisi kegelapan yang hari ini kita diskusikan. Pertama, mengenai perlu tidaknya kita adili Jokowi, dan kita sepakat semua di ruangan ini dari seluruh pembicara dan teman-teman mahasiswa bahwa tidak ada kata lain Jokowi harus diadili. Kemudian apakah memang secara hukum Pak Jokowi itu pantas dan sudah bisa diadili? Saya sendiri sudah memeriksa beberapa perkaranya, makanya kemarin kita sudah sampaikan sama Pak Yasin sebelumnya, sebelum PIK, itu kalau kita lihat, kita coba telaah kasus-kasusnya, Jokowi sudah sangat layak. Sekali lagi, Jokowi sudah sangat layak untuk diajukan ke persidangan. Ya, satu. Kemudian yang kedua, Mbak Oki tadi cukup menggetarkan kita revolusi Fufu Fafa. Apa maksud revolusi Fufu Fafa? Terkandung di dalamnya bahwa seperti yang disampaikan Roy Suryo, semua perilaku ya, yang dilakukan Gibran itu adalah masuk kategori perbuatan tercela sebenarnya. Dan ini salah satu indikator untuk bisa memaksulkan wakil presiden. Karena kalau kita memakai indikator pelanggaran hukum, maka itu akan sulit kita buktikan pelanggaran hukum yang dilakukan Gibran. Tapi ada satu jalan yang paling pintas yang kita bisa tempuh untuk memaksulkan Gibran adalah perbuatan tercela. Salah satu indikator perbuatan tercela seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Roy Suryo ya. Perilaku yang amoral itu perbuatan tercela sebenarnya. Sehingga secara hukum Gibran itu sudah patut dan layak untuk dimaksulkan. Kemudian pertanyaannya, bagaimana cara memaksulkan? Ini panjang perjalanannya. Tapi saya pikir ini tidak sulit. Kenapa tidak sulit? Kita masih ingat tahun 98 ketika Soeharto begitu kuat, kita selalu bilang, bisa nggak ya Soeharto itu dijatuhkan, diturunkan, padahal dia memegang semua kendali-kendali kekuasaan, termasuk TNI pada saat itu. Tapi karena ada desakan yang kuat, ada sebuah revolusi, ya, Mbak Oki tadi sudah menawarkan, ada sebuah revolusi yang kuat, konsolidasi, dan itu terus-menerus dilakukan tanpa henti-hentinya. Saya yakin kita bisa mendorong DPR untuk melakukan pemaksulan terhadap Gibran. Dan itu sudah terjadi di negara tetangga kita di Filipina. Jadi mudah-mudahan di Filipina itu menginspirasi bagi kita semua bahwa akan menyusul kita yang akan memaksulkan Gibran. Tapi pertanyaannya, apakah kita punya energi masih kuat untuk terus-menerus mendorong ya agar supaya DPR bisa berubah dan mau menyadarkan dirinya kembali bahwa ada persoalan yang serius. Persoalan yang serius itu adalah ada perbuatan tercela yang dilakukan mantan presiden.
ada perbuatan tercela yang dilakukan wakil presiden yang tidak bisa ditolerir secara moral. Dan oleh karena itu dia layak untuk dimaksudkan. Itu dua. Dan yang ketiga, menarik tadi apa yang disampaikan teman kita mahasiswa, ya, adik-adik mahasiswa, ada ketakutan yang saya tangkap, ya, ada ketakutan di pemerintahan rejim Prabowo ini kembalinya dui fungsi ABRI. Ini yang menjadi kekhawatiran kita bersama. Tapi lebih jauh daripada itu sebenarnya kalau saya lihat, bukan dui fungsi TNI yang sekarang kita harus khawatirkan. Kalau Anda nanti boleh googling, ada sebuah riset, ya, disertasi dari Jacqueline Baker, yaitu judulnya The Rise of Polri di London School Economic. Itu dia menjelaskan, ya, hasil penelitiannya bahwa yang terjadi di Indonesia setelah era reformasi, sebelum era reformasi itu ada dui fungsi ABRI, dui fungsi TNI, tapi setelah TNI itu berhasil kita eliminir, ya, menjadi kebarak kembali, dan dui fungsi TNI kita cabut. Tapi justru yang terjadi sekarang adalah the rise of Polri. Itu yang menggantikan posisi dui fungsi TNI, dan itu berbahaya sekali. Kenapa berbahaya sekali? Bayangkan, polisi itu ada di mana-mana. Di seluruh jabatan-jabatan sipil itu ada polisi. Bahkan jabatan-jabatan sosial itu juga ada polisi. Hampir di seluruh kementerian itu irjennya polisi. Jadi apa yang tertera di dalam riset Jacqueline Baker itu menjadi kenyataan bahwa kalau kita tidak waspada, maka sebenarnya yang akan terjadi bukan dui fungsi TNI, tapi the rise of Polri. Dan itu sudah terkonfirmasi lewat adanya Parcok, Partai Coklat, yang selama ini membuat kegaduhan di negeri ini. Oleh karena itu, sekali lagi, untuk menutup forum ini, sekali lagi saya ingin kembali mengetuk kesadaran kita. Saya meminjam istilahnya Mbak Oki, mengetuk kesadaran kita agar supaya kita tetap tersadar, ya. Kita tidak terhipnotis, ya, tidak terlalu lama melamun dan berdiam diri melihat kenyataan yang begitu pahit di depan kita. Marilah kita bangkit kembali bersama dengan bergandengan tangan, menerangkan kembali Indonesia yang begitu gelap agar dia tidak gelap gulita, dan itu ada di tangan kita semua. Tinggal pilihan apakah kita mau melakukan atau tidak. Dan alhamdulillah di kampus ini saya pikir ini menjadi momen bahwa kita akan melakukan sesuatu yang mungkin seperti tadi yang disampaikan Mbak Oki, sebuah sebuah people power, sebuah revolusi. Jadi ketika kita menggunakan kata revolusi, kita nggak usah terlalu khawatir lah bahwa revolusi itu harus berdarah-darah. Banyak di negara-negara itu ada contoh revolusi yang tidak harus berdarah, tapi berhasil menumbangkan pemerintahan yang zalim, berhasil melakukan sebuah perubahan yang besar, perubahan yang fundamental yang mengarah kepada perbaikan di sebuah negara. Saya pikir untuk sementara itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Danantara dari sisi sosiologis, ya, bukan dari sisi ekonomi. Jadi saya melihat apapun yang dibuat oleh Pak Prabowo sekarang, betapapun bagus tujuannya, apapun klaim yang dipakai, itu tidak akan mendapat kepercayaan dari masyarakat. Jadi kepercayaan publik sudah sedemikian rendah, pertama karena fakta bahwa Prabowo ternyata masih merupakan keberlanjutan dari Jokowi, dan juga fakta bahwa pengawas Danantara nanti adalah Jokowi. Lalu yang kedua, publik juga sudah mencatat adanya inkonsistensi Prabowo antara apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan. Yang diucapkan katanya demi rakyat, tapi yang dilakukan ternyata pemborosannya justru di kabinet yang gemuk. Katanya efisiensi, tapi justru ada bagian-bagian yang justru jelas-jelas menghabiskan anggaran besar. Jadi inkonsistensi itu juga sudah dicatat oleh publik. Jadi sudah sangat sewajarnya publik curiga pada Danantara. Jadi memang bagian dari tugas kita untuk terus bersuara soal ini. Betapapun bagus tujuannya, tetap harus dikawal dan tetap harus diingatkan bahwa ini tidak akan bisa mencapai tujuan bagus kalau pengawasnya saja masih Jokowi salah satunya. Nah, ini nanti lanjutannya dengan pertanyaan Mbaknya tadi, revolusi yang bagaimana gitu. Kesalahan dari reformasi 98 adalah tidak ada pertanggungjawaban dari pihak-pihak yang melakukan kesalahan. Tidak ada pemimpin, tidak ada mantan pejabat yang diadili
untuk mempertanggungjawabkan itu. Presiden Soeharto sampai meninggal tidak mempertanggungjawabkan korupsinya, tidak mempertanggungjawabkan pelanggaran HAM-nya, Petrusnya, tidak ada semuanya itu. Nah, jadi kalau pertanyaannya revolusi yang seperti apa? Revolusi selalu bertujuan untuk menciptakan, mengubah struktur dan sistem masyarakat yang lebih baik, dan itu harus dimulai dengan meminta pertanggungjawaban dari pejabat-pejabat, dari pengambil kebijakan, dan di konteks Indonesia jelas dimulai dengan mengadili Jokowi. Demikian. Saya sih bisa jawab soal korupsi, hukuman mati. Ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Jokowi, itu katanya. Wow ya. Kemarin waktu hari ulang tahun Partai Gerindra, ya begitu. Itu si Gemo yang ngomong. Nah, Gemo itu kebetulan namanya sama kayak kucingnya guru privat saya dulu waktu SMA. Tapi dia nggak bilang Desmu, ya. Karena dia nggak gemuk. Yang gemuk adalah Kabinет Presiden ke-8 Republik Indonesia. Ya, mungkin sekarang saya sedikit agak bercanda ya teman-teman, karena tadi para pakar sudah serius ya, tapi mungkin tadi saya mengikuti mazhabnya Om Roy. Nah, ini agak bercanda sedikit ya. Jadi saya mungkin akan mengkritisi beberapa program ya dari Bapak Jokowi dan Bapak Prabowo Subianto, terutama karena saya dari mahasiswa kedokteran. Nah, ini jarang diangkat ya isu-isu kesehatan di masyarakat. Mungkin pertama yang saya mau kritisi, kemarin ada titipan ya dari teman-teman. Itu ada program makanan beracun gratis. Nah, kenapa saya bilang makanan program beracun gratis ya teman-teman sekalian? Karena kemarin sempat ditemukan oleh BPOM begitu, ada sayur-sayur yang sudah basi begitu di makanan program bergizi gratis. Nah, ini adalah bentuk dari pembodohan ya. Karena apa? Karena yang tadinya untuk mengentaskan stunting di sini malah menambah anggaran kesehatan karena pada keracunan begitu ya. Lalu juga kita lihat Prabowo sekarang ini ya dengan kegemuannya itu sudah mulai nekat. Itu mungkin karena apa? Karena makanan bergizi gratis kemarin sempat diusulkan untuk lauknya itu menggunakan serangga. Nah, kemarin sempat dengar ya teman-teman sekalian ya. Karena serangga itu dianggap tinggi protein ya, dan bisa mengentaskan stunting. Nah, ini saya usul, kenapa enggak para anggota dewan kita yang ada di atas ataupun para legislatif kita yang ada di atas, kita beri menu sarapan makan siang oseng-oseng jangkrik misalkan. Atau kita berikan oseng-oseng kecoa begitu. Nah, ini saya rasa cukup memilukan ya ketika anggaran ini cukup dipres lalu menggunakan alternatif serangga begitu. Dan saya rasa makanan bergizi gratis ini sudah harus segera direvisi kembali untuk menu-menunya begitu. Dan mungkin makanan bergizi gratis dijadikan sekunder karena kemarin sempat dijadikan yang utama dan menyingkirkan kesehatan serta pendidikan. Nah, ini cukup carut marut. Kenapa? Karena ya salah satunya kalau kita lihat di sistem pendidikan ya, itu ada bantuan Kartu Indonesia Pintar. Nah, di mana Kartu Indonesia Pintar ini sebetulnya tidak cocok dikatakan Kartu Indonesia Pintar. Kenapa? Karena kalau mau kita lihat anggarannya itu untuk dana uang satu siswa SD ya, itu sekitar 450.000 untuk 1 tahun. Nah, itu menurut saya diganti Kartu Indonesia Pelit. Mengapa? Karena dibagi coba teman-teman 450.000 dibagi 12 itu sekitar 37.500. Itu tidak cukup untuk membeli gas LPG 3 kg yang kemarin sempat langka karena salah satu menteri yang ketawa-ketawa dan ternyata beliau adalah jebolan dari UI tetapi menggunakan shortcut yang cukup memalukan begitu ya. Kita lihat disertasinya begitu. Dan ternyata banyak menjiplak. Nah, oke. Lalu yang berikutnya saya akan membahas kebijakan mengenai ketakutan rezim Prabowo ke depannya, di mana sekarang militerisme sudah mulai mendominasi begitu. Nah, ada rencana begitu untuk membuat Kodam di berbagai provinsi. Nah, ini
artinya adalah pemerataan militerisme di publik. Nah, ini yang harus menjadi perhatian bagi teman-teman semua, bahwasanya militerisme nantinya akan bergerak di publik, termasuk menjamah mahasiswa yang kemungkinan besar. Karena apa? Karena pendidikan nantinya akan ada pendidikan berbasis militer ya, kemungkinan besar yang akan diberlakukan oleh Bapak Prabowo Subianto. Nah, ini saya takut ketika semua mahasiswa diwajibkan untuk mengikuti wajib militer, maka yang terjadi adalah lagi-lagi demokrasi kita akan dibungkam gitu. Oke, lalu ada beberapa kebijakan lagi yang mungkin ada titipan dari teman-teman saya dan sejawat-sejawat. Karena kebetulan saya kemarin sempat diskusi dengan dosen saya yang memang sudah terjun di lapangan, yang menjadi dokter begitu. Oke, jadi di lapangan sendiri itu memang cukup memilukan teman-teman. Karena apa? Karena ketika teman-teman mendengar BPJS ya, itu memang sangat tidak kompatibel untuk mendanai sakit yang teman-teman derita. Mengapa? Karena dana BPJS di Vaskes 1 atau di PPK 1, Pusat Pelayanan Kesehatan Pertama di Puskesmas, itu hanya 70.000 teman-teman. 70.000 itu mencakup biaya dokter, lalu juga obat dan biaya apoteker. Nah, hal demikian yang menyebabkan nantinya tidak akan prima ketika teman-teman memiliki sakit yang memang harus membutuhkan biaya yang besar. Nah, tentu para tenaga kesehatan juga tidak akan bisa bekerja dengan maksimal karena dengan adanya pendanaan yang cukup sedikit itu, 70.000 per orang, itu akan menyebabkan para nakes harus mencari sumber pemasukan yang lain. Nah, oke, lalu selanjutnya ya dari kebijakan era Bapak Jokowi ini saya juga sempat beberapa kali melihat ya, yaitu adalah kurikulum merdeka yang sempat menjadi kontroversi. Di mana kurikulum merdeka belajar ini tidak adanya ujian dan tidak adanya tes-tes, sehingga membuat para siswa ini tidak memiliki semangat untuk belajar karena tidak ada tekanan yang ada pada mereka. Nah, kalau misalkan diterapkan di negara-negara maju seperti Amerika dan Eropa, itu sangat cocok. Mengapa demikian? Karena mereka pulang melihat orang tuanya mungkin membaca buku, melihat keluarganya sama-sama belajar. Nah, itu bisa menjadi lingkungan yang sesuai. Nah, tapi ketika di Indonesia ini kita lihat bahwasanya ketika pulang sama saja orang tuanya juga main HP misalkan, atau melihat teman-temannya sendiri pada main game bareng. Nah, ini tentu juga tidak sesuai ya kebijakan-kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah kita. Mereka hanya melihat pada contoh-contoh negara-negara yang memang sudah siap melaksanakan program-program tersebut. Nah, kalau mau kita lihat kurikulum merdeka, ini justru adalah salah satu bentuk pembodohan. Mengapa demikian? Anak-anak SMP di Jawa Barat dan di Jawa Timur di beberapa daerah itu belum bisa membaca dengan lancar ketika dia masuk SMP. Padahal dulu saya ingat ketika UN itu ada, UN SD itu ada soal matematik, ada soal bahasa Indonesia. Nah, itu sendiri harus memiliki kemampuan untuk menalar secara kritis dan minimal membaca teks begitu. Nah, ini yang saya herankan adalah anak-anak SMP sekarang itu belum lancar dalam membaca. Oke, selanjutnya adalah proyek strategis nasional. Ya, proyek strategis nasional ya kita cukup saksikan bahwasanya di berbagai wilayah Indonesia mulai terjadi perampasan tanah ya oleh pemerintah terhadap kaum-kaum adat Dayak dan juga adat Melayu ya, Galang Rempang. Nah, hal demikian sebetulnya sudah disinggung ya oleh Tan Malaka ya dalam bukunya Aksi Massa ya. Nah, ada 3 indikator Belanda yang menjajah Indonesia ya. Pertama, rakyat tidak diberikan hak milik tanah. Kedua, tidak adanya jaminan kesehatan. Dan yang ketiga, rakyat dibiarkan bodoh dengan membungkam pendidikan. Nah, ini yang harus menjadi pertanyaan bagi kita semua. Apakah rezim Jokowi dan rezim Prabowo pada hari ini adalah rezim penjajah? Nah, kita tunggu jawabannya nanti setelah Bapak Prabowo memimpin dan menyelesaikan tugas-tugasnya di pemerintahan. Oke, mungkin dari saya cukup sekian. Saya akhiri dengan ubur-ubur ikan lele. Cakep. Mending turun aja ya, Le.
Saya akhiri. Billahi fisabilillah, fisabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.